Perkenalkan, saya Diarini Prasetyo dengan NPM 2401301011111. Nama saya Samdo Fakti Rizka Rahmadityan dengan NPM Mahir 117. Perkenalkan, nama saya Devi Aida Nur Aini dengan NPM Akhir 119. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Syifa dengan NPM Akhir 172. Perkenalkan, saya Nila Fatul Afifah dengan nomor NPM 240130101086. Perkenalkan, saya Devina Selvi Junavia dengan 3 digit NPM terakhir 181. Perkenalkan, nama saya Petra Trenanda Pasaribu dengan NPM terakhir 189. Perkenalkan, nama saya Sayyidatun Kamila dengan NPM akhir 193. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai data organization, di mana data organization ini merupakan sebuah proses pengaturan dan penyusunan data ke dalam struktur yang sistematis seperti field, record, table, dan database, sehingga datanya tuh nanti bakal jadi rapi, mudah diakses, juga lebih efisien gitu dalam pengolahannya. Nah, dengan adanya organisasi data yang baik, ini tuh dapat mengurangi redundansi atau data berulang, kemudian juga menjaga konsistensi dan mempermudah pengambilan informasi. Nah, di data organization ini ada beberapa hal. Yang pertama itu ada the data hierarchy atau hierarki data, di mana ini tuh merupakan susunan data dari field, record, table ke database gitu. Jadi intinya tuh kayak di bagian sini tuh kayak kalau jelasin kalau misalkan data tuh sebenarnya disusun secara bertingkat gitu ya, mulai dari field, kemudian sebagai unit terkecil gitu ya, kemudian dilanjut oleh record, habis gitu table, dan yang terakhir itu di database. Nah, struktur ini tuh penting. Kenapa? Nah, karena hal ini tuh penting jadi biar datanya itu lebih tersusun rapi dan mudah diolah. Selanjutnya ada the spreadsheet as a single database, di mana spreadsheet itu kan nyimpen data dalam satu tabel gitu ya, tapi bisa dikatakan ini tuh kurang efisien untuk data besar. Nah, spreadsheet ini kayak Excel itu ya, bisa digunakan sebagai database sederhana gitu, karena kan berbentuk tabel gitu. Nah, tapi karena hanya terdiri dari satu tabel, maka ditakutkan gitu terjadinya duplikasi data gitu. Jadinya kurang efektif lah kalau misalkan digunakan untuk data yang kompleks atau data yang besar. Selanjutnya ada flat files, dimana ini tuh semua datanya tuh ada dalam satu tabel, dan ini tuh menyebabkan redundansi dan sulit diupdate. Jadi flat file sendiri itu merupakan sebuah penyimpanan dalam satu tabel tanpa adanya pemisahan. Nah, struktur ini tuh pastinya menyebabkan banyak hal yang in a negative way gitu ya. Kenapa? Karena ada banyak data yang berulang atau redundansi. Terus habis gitu kalau misalkan pakai ini, itu tuh lebih sulit diperbarui dan berisiko menimbulkan ketidakkonsistenan data. Soalnya ada key fields atau atribut unik atau primary key untuk membedakan setiap record, di mana ini merupakan atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap record secara unik. Biasanya itu disebut primary key gitu ya. Nah, si key atau si kunci ini itu nanti berfungsi untuk membedakan data, mencegah duplikasi, dan mempermudah pengelolaan data. Dan yang terakhir ada relating tables, ya ini tuh yang ngehubungin tabel menggunakan key itu tadi atau kunci itu tadi agar data itu tetap terhubung. Jadi ini tuh lebih ke prosesnya gitu, proses menghubungkan beberapa tabel menggunakan key fields itu. Dengan adanya relasi data yang sudah dipisah ke dalam beberapa tabel itu akan tetap bisa saling terhubung sehingga lebih efisien dan konsisten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kemudian ada struktur database. Jadi database ini merupakan cara mengorganisasikan data agar pemrosesan lebih efisien. Jadi nantinya akan diimplementasikan melalui DBMS atau Database Management System. Jadi DBMS ini akan menyimpan data, struktur, hubungan antar data, serta laporan. Jadi yang pertama ada struktur hierarkis. Jadi dibentuk seperti pohon atau tree
yakni data yang berjenjang seperti gambar yang di bawah. Untuk struktur ini itu cocok untuk sistem transaksi seperti persediaan, piutang, dan juga lain-lainnya. Kelebihannya itu efisien untuk data besar, kekurangannya sulit mengambil data spesifik, jadi harus mengikuti alurnya. Kemudian ada struktur jaringan atau network. Jadi data ini bisa terhubung ke banyak data lainnya. Jadi kelebihannya itu lebih fleksibel dari hierarki serta kekurangannya itu kompleks dan sulit digunakan. Kemudian ada struktur relasional, yakni data dalam bentuk tabel seperti Excel. Kemudian hubungan tadi berdasarkan field yang sama. Kelebihannya itu mudah dipahami, fleksibel, dan juga mendukung pengambilan keputusan. Jadi struktur relasional ini paling banyak digunakan pada saat ini. Untuk gambarnya sendiri seperti gambar yang telah ditunjukkan di bawah ini. Baik, selanjutnya ada relational database example. Nah, contoh kolom data, tabel, dan hubungan antar tabel akan menjadi landasan bagi konsep basis data. Nah, basis data ini memecah informasi menjadi beberapa tabel karena jika informasi disimpan dalam satu tabel, banyak nilai kolom data akan terduplikasi, yaitu data akan berlebihan. Nah, di sini ada the schedule database. Contoh yang digunakan di sini diimplementasikan pada perangkat lunak, sistem manajemen basis data seperti Microsoft Access, tetapi implementasinya itu akan serupa pada produk basis data solusi standar lainnya. Nah, IBM, Oracle, Microsoft, dan banyak perusahaan lain menyediakan perangkat lunak sistem manajemen basis data relasional. Nah, sebagai contoh, pada tabel di samping menunjukkan definisi bidang CISIR. Tanda di sebelah kiri kode itu adalah kunci, yang menunjukkan bahwa kode adalah bidang kunci dari tabel course. Nah, kode ini adalah bidang teks yang dapat berisi huruf, angka, dan atau simbol. Dengan melihat ukuran bidang pada tabel, dapat dilihat bahwa pada bidang tersebut dibatasi hingga 8 karakter. Nah, selanjutnya tabel kedua itu mengilustrasikan bahwa nilai bidang singkatan akan dicari dari daftar nilai dalam tabel departemen. Dari tabel ini bahwa bidang singkatan ini ditambahkan ke tabel kursus agar catatan dari kursus ini dan departemen dapat digabungkan secara logis. Nilai data dari bidang singkatan dalam tabel departemen disajikan kepada pengguna dalam menu tarik turun ketika mereka mencoba memasukkan nilai di bidang singkatan tabel kursus. Ini akan memastikan bahwa pengguna yang memasukkan data ke dalam tabel kursus tidak membuat kesalahan ketik saat memasukkan nilai singkatan. Nah, di sini ada tabel ketiga, yaitu tabel data mata kuliah dan departemen tidak terpisah. Di sini ada kode, keterangan singkatan, nama, terletak, dan telepon. Nah, pertama kita bahas tentang database konsep atau konsep database. Nah, konsep database sendiri menjelaskan bahwa data yang tersimpan di komputer itu tidak selalu berada dalam urutan fisik yang sama dengan urutan yang kita lihat di layar. Nah, walaupun dalam laporan atau sistem data terlihat tersusun rapi, sebenarnya data tersebut bisa saja tersimpan di berbagai lokasi berbeda dalam media penyimpanan komputer. Nah, sistem manajemen database ini memungkinkan data yang tersebar tersebut tetap bisa ditampilkan secara logis dan mudah dipahami oleh pengguna. Nah, jadi pengguna tidak perlu mengetahui di mana sebenarnya data tersebut disimpan. Nah, konsep database ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah meminimalkan redundansi data, yaitu mengurangi penyimpanan data yang sama secara berulang
agar tidak terjadi pemborosan, ruang penyimpanan, dan ketidakkonsistenan data. Nah, yang kedua adalah data independence, yaitu kemampuan untuk mengubah struktur data tanpa harus mengubah program aplikasi yang menggunakan data tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi creating database atau proses pembuatan database. Nah, secara umum pembuatan database sendiri terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama adalah menentukan data apa saja yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan atau menentukan struktur data. Dan yang ketiga, memasukkan data ke dalam database. Nah, dalam menentukan kebutuhan data terdapat 2 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan process oriented approach, yaitu pendekatan yang berfokus pada masalah atau proses yang ingin diselesaikan dalam organisasi. Nah, pendekatan ini dimulai dengan mendefinisikan masalah, menentukan keputusan yang diperlukan, kemudian hingga menentukan data yang dibutuhkan. Nah, pendekatan yang kedua adalah enterprise modeling approach, yaitu pendekatan yang melihat kebutuhan data secara menyeluruh dalam organisasi. Nah, dengan pendekatan ini, semua data perusahaan dapat diintegrasikan dalam satu database, sehingga dapat digunakan oleh berbagai sistem secara bersamaan. Nah, dengan memahami konsep database dan proses pembuatan database, organisasi ini dapat mengelola data yang lebih efisien, mengurangi duplikasi data, serta mempermudah pengelolaan atau pengolahan informasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai creating a database. Yang pertama ada data modeling teknik. Nah, teknik ini untuk menggambarkan kebutuhan data, struktur data, serta hubungan antar data dalam sistem informasi. Nah, data modeling teknik ini menggunakan alat seperti IRD dan kelas diagram. Lalu, kegunaannya untuk membantu perancangan database dan komunikasi antara user dan pengembang sistem. Lalu ada Entity Relationships Diagram atau IRD, dan diagram yang menggambarkan IRD ini adalah diagram yang menggambarkan entitas atau kumpulan data dan hubungan antar entitas. IRD ini bersifat konseptual, belum detail ke bentuk tabel atau database. IRD juga digunakan untuk memahami bagaimana data saling terhubung dalam sistem. Selanjutnya yaitu class diagram. Nah, secara fundamental, transisi dari IRD ke class diagram adalah pergeseran dari sekedar pemetaan data menuju ke perancangan sistem yang lebih fungsional. Nah, class diagram sendiri itu berfungsi sebagai cetak biru dari aplikasi. Class diagram akan mengintegrasikan data dengan metode. Nah, dengan menggunakan prinsip enkapsulasi, setiap kelas itu tidak hanya menyimpan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab operasional seperti sel produk yang mencakup logika pengurangan stok dan juga pemesanan ulang. Oke, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai using database atau menggunakan database. Nah, di slide kali ini kita akan membahas mengenai bahwa ada 3 cara utama dalam berinteraksi dengan database. Untuk cara yang pertama yakni ada istilah form. Nah, form sendiri ini menampilkan satu record sekaligus dan digunakan untuk menambah, mengubah, atau menghapus record tersebut. Form ini dilengkapi dengan fitur validasi, drop down untuk konsistensi, filter untuk membatasi tampilan data, dan subform untuk mengisi data tabel terkait sekaligus. Nah, untuk cara yang kedua ini ada report, yakni menampilkan data yang diagregasi dari banyak tabel dalam format yang mendukung pengambilan keputusan. Nah, penting untuk diperhatikan bahwa laporan dengan pengaturan default mungkin tidak menampilkan record yang tidak memiliki data di tabel tingkat bawah. Pengguna perlu memahami ini agar tidak salah mengambil keputusan. Nah, untuk cara yang ketiga yakni ada istilah query. Query ini permintaan langsung ke database untuk menampilkan record tertentu. Antarmuka yang paling umum adalah query by example atau QBA. Pengguna ini mengisi form standar untuk memilih file dan kriteria pencarian tanpa perlu menulis kode. Nah, di balik QBA, sistem sebenarnya menjalankan SQL atau Structured Query Language, yakni bahasa kode standar untuk semua operasi database relasional yang kini semakin penting karena banyak database diakses melalui web.
Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari database yang selanjutnya, yaitu query. Nah, query sendiri ini adalah permintaan agar basis data menampilkan catatan yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya menyediakan antarmuka yang mudah digunakan bagi pengguna. Nah, sebuah query umumnya memilih sejumlah bidang data terbatas dan kemudian membatasi catatan yang ditampilkan berdasarkan serangkaian kriteria. Lalu selanjutnya ada Structure Query Language atau SQL. SQL ini adalah bahasa pemrograman untuk menyimpan dan memproses informasi dalam basis data relasional. SQL ini juga memungkinkan pengguna untuk mengambil, menambah, dan memperbarui atau menghapus data dalam tabel. Nah, SQL ini penting dalam manajemen basis data karena dua alasan utama. Nah, untuk alasan yang pertama, ini karena SQL itu adalah metode utama untuk basis data berbasis web. Lalu yang kedua, karena menulis pernyataan SQL itu tidaklah sulit untuk sebagian besar kebutuhan basis data. Nah, selanjutnya adalah Advanced Database Processing. Ada yang namanya Online Analytical Processing atau OLAP. Nah, OLAP ini semakin umum digunakan dalam perangkat lunak sistem manajemen basis data. Vendor menyertakan fitur ini untuk memungkinkan analisis data yang mirip dengan tabulasi silang statistik. Misalnya nih ya, salah satu kolom dalam tabel proyek dari suatu kumpulan basis data itu ada proyek. Nah, proyek ini berisi jumlah poin yang dikumpulkan untuk proyek tersebut. Jika Anda ingin mengetahui jumlah total poin untuk proyek di setiap mata kuliah, di setiap departemen, maka OLAP ini akan bermanfaat. Karena OLAP ini berguna untuk mengetahui jumlah total poin untuk basis data proyek di setiap mata kuliah dalam setiap departemen. Nah, pengelolaan data, terus data warehouse atau gudang data, dan data mart itu merupakan komponen inti dalam strategi intelijen bisnis modern yang mengubah data mentah menjadi aset berharga. Kemudian konsep-konsep ini berfokus pada metodologi yang menawarkan pengguna akses cepat ke data agregat yang spesifik untuk kebutuhan pengambilan keputusan mereka. Yang selanjutnya yaitu untuk studi kasus. Kelompok kami mengambil kasus krisis silo data dari Walmart. Nah, hingga beberapa tahun yang lalu, Walmart itu menghadapi masalah isolasi data dan juga inkonsistensi yang terjadi akibat penggunaan ribuan database lokal yang terfragmentasi di berbagai gerai dan departemen. Nah, sistem tradisional Walmart tidak mampu untuk mensinkronkan data secara real time sehingga memicu redundansi informasi dan kesalahan pemantauan stok barangnya. Lalu kemudian Walmart ini mengadopsi metode data lakehouse untuk menyatukan ribuan database yang sebelumnya terfragmentasi menjadi satu sumber kebenaran data yang telah terintegrasi secara real time. Nah, melalui pendekatan pemodelan berorientasi objek, Walmart memberikan kecerdasan pada data produknya dengan menanamkan fungsi otomatis yang memungkinkan sistem akan memprediksi kebutuhan stok sekaligus melakukan pemesanan ke supplier tanpa intervensi manual. Nah, integrasi metode NoSQL dan pemrosesan data instan ini memastikan sinkronisasi antara toko fisik dan juga platform digital berjalan dengan sempurna. Nah, kemudian database statis akan menjadi mesin operasional yang sangat efisien dalam melayani jutaan transaksi global setiap harinya.